Puisi ini teruntuk spesial untuk CEO Catur Travel dan juga spesial untuk sahabat-sahabat Catur dan siapapun yang nonton video ini. Di antara wahyu, zam-zam dan rindu yang memanggil. Ketika langit menurunkan isyaratnya kepada Ibrahim, malam di lembah barangkali tidak berkata apa-apa. Bintang-bintang hanya menggantung seperti mata para malaikat yang menahan haru. Menyaksikan seorang nabi berjalan dengan dada yang lebih luas daripada gurun, namun hati yang tetap berdenyut sebagai seorang ayah. Ia membawa Hajar, ia membawa Ismail, ia membawa cinta ke tempat yang tidak memiliki tanda kehidupan, kecuali janji Allah yang bergetar lebih kuat daripada segala mata air di bumi. Di sana, di lembah yang belum bernama Ramai, Ibrahim belajar bahwa cinta kadang bukan menggenggam, melainkan meninggalkan karena Allah memerintahkannya. Dan Hajar, perempuan yang namanya tidak perlu dipahat pada istana, berdiri sebagai ibu yang mengerti rahasia paling tua dari iman, bahwa Tuhan yang tidak selalu menjelaskan jalan, tetapi selalu menjaga orang yang berjalan kepadanya. Ia berlari dari Safa ke Marwa, dari cemas ke doa, dari sunyi ke harapan, dari air mata ke Zam-zam. Langkahnya bukan sekedar langkah, ia adalah puisi pertama yang ditulis seorang ibu di atas pasir Mekah. Setiap jejaknya menjadi ayat yang bergerak, setiap napasnya menjadi zikir yang basah, setiap pandangannya ke lembah kosong menjadi bukti bahwa seorang mukmin tidak boleh berhenti mencari rahmat sebelum Allah sendiri membuka mata air. Lalu waktu berlalu, abad datang seperti kafilah panjang, Makkah tumbuh, Ka'bah berdiri sebagai pusat rindu. Manusia datang dari timur dan barat, dari negeri hujan dan negeri salju, dari kampung-kampung kecil yang lampunya redup selepas isya, dari kota-kota yang terlalu sibuk hingga hati manusia lupa cara pulang. Mereka datang dengan kain ihram yang sederhana, seakan Allah ingin menanggalkan semua pangkat yang terlalu gaduh di dunia. Di hadapan Ka'bah, menteri dan petani sama-sama kecil, saudagar dan buruh sama-sama telanjang dari kebanggaan, orang alim dan pendosa sama-sama menangis dengan bahasa yang hanya dimengerti langit. Di sana tidak ada kursi kehormatan kecuali hati yang hancur. Tidak ada mahkota kecuali air mata yang jatuh karena menyadari betapa jauh ia berjalan sebelum akhirnya kembali. Dan Rasulullah, kekasih yang namanya mengharumkan tanah Hijaz, pernah mengajarkan kepada umatnya bahwa umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maka bagaimana mungkin hati seorang mukmin yang tidak bergetar ketika jalan menuju Baitullah dibuka sebagai jalan pulang, bukan sekedar perjalanan. Umroh bukan wisata, ia adalah pertemuan. Ia bukan sekedar paspor, koper, hotel dan jadwal keberangkatan serta foto di halaman Masjidil Haram. Itu semua hanya kulit luar yang kadang perlu seperti sandal bagi para peziarah. Tetapi inti umroh adalah saat seorang berdiri di depan Ka'bah dan merasa seluruh hidupnya dibaca ulang oleh Allah. Di sana doa-doa yang selama ini malu diucapkan tiba-tiba menemukan suaranya. Luka yang lama disimpan mendadak pecah menjadi tangis. Nama ibu, nama ayah, nama anak, dan nama guru, nama orang-orang yang pernah mencintai kita dan kita sakiti tanpa sengaja, semua naik ke langit bersama lirih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah,
Aku datang meski terlambat, meski kotor, meski rapuh, meski sepanjang hidupku lebih sering menjauh daripada mendekat. Aku datang bukan karena pantas, tetapi karena Engkau memanggil. Wahai mukmin, jangan biarkan rindu kepada Baitullah hanya menjadi kalimat yang disimpan di sudut percakapan. Jangan berkata nanti, terlalu lama, sebab dunia pandai sekali menunda hati dengan urusan yang tampak penting, padahal sering hanya debu yang diberi nama kesibukan. Pergilah sebelum kaki melemah, pergilah sebelum mata hanya mampu melihat Mekah dari layar datar. Pergilah sebelum rindu menjadi penyesalan yang duduk diam di hari tua. Sebab tidak semua panggilan datang dua kali dengan suara yang sama. Ada rindu bila terlalu lama ditunda, berubah menjadi sesal yang paling halus tetapi paling perih. Datanglah ke Ka'bah, sentuh udara Makkah dengan dada berserah. Berjalanlah di antara Safa dan Marwa agar engkau tahu bahwa setiap hidup punya lembahnya sendiri. Minumlah Zam-Zam agar engkau ingat bahwa Allah mampu mengeluarkan kehidupan dari tanah yang menurut manusia sudah selesai. Bersolawatlah di Madinah, pelankan langkahmu ketika memasuki kota Rasulullah. Jangan datang seperti turis memburu gambar. Datanglah seperti yatim, seperti anak yatim yang akhirnya menemukan rumah. Umroh adalah undangan, bukan sekedar perjalanan. Ia adalah jalan pulang bagi hati yang terlalu lama berdebu. Dan bila rindu itu telah mengetuk, jangan biarkan ia berdiri terlalu lama di depan pintu. Catur travel hadir bukan untuk menjual mimpi secara bising, melainkan menemani langkah suci dengan khidmat tertata dan penuh adab, agar perjalanan menuju Baitullah tidak hanya sampai ke tanah haram, tetapi juga sampai ke kedalaman hati dan jiwa. Karena yang paling indah dari umroh bukan hanya ketika kita melihat Ka'bah, melainkan ketika setelah pulang, hidup kita pelan-pelan menjadi lebih dekat dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.